Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Riau Kepulauan Kota Batam. Kami mahasiswa Teknik Industri. Di sini kami akan membawakan presentasi dengan judul Perancangan Eksperimen DOE untuk kuliah ke-8 Blok Desain. Dan dosen kami bernama Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT. Dan untuk di grup 11 ini sendiri terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama Toto Mustafa untuk NIM 251014099. Yang kedua ada Dedi Arianto 251014069. Ketiga ada Sony Sitorus 251014169. Yang keempat ada David Iskandar 251014008. Yang kelima ada Yandi Susetio dengan NIM 251014128. Dan di kelompok 11 sendiri kami mendapatkan amanat untuk mengerjakan soal 8.44, 8.45, dan 8.46. Dan di soal 8.44 itu sendiri, di sini ada tabel yang didapatkan dari buku Douglas. Dan yang pertama itu ada faktor, dan kedua ada tabel natural level, dan yang ketiga ada code level, yang dimana X faktor S. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan dari tabel tersebut dan dapat rekan-rekan lihat dari tabel A dan pertanyaan B. Dan mungkin untuk perhitungan dan penjabarannya bisa dijelaskan oleh rekan kita yaitu Bapak Yandi Sucipto. Untuk waktunya Pak dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Dedi. Jadi saya akan coba untuk menjelaskan mengenai soal yang pertama yaitu menghitung derajat kebebasan total dan run eksperimen ya. Jadi kali ini kita akan menggunakan desain faktorial fraksional 2 pangkat 6 min 2 dengan 3 replikasi, di mana jumlah faktor atau K sama dengan 6 yaitu eh, A, B, C, D, E, dan F. Untuk 2K min P sendiri, desain 2 pangkat 6 min 2 berarti K sama dengan 6 faktor dan P sama dengan 2 fraksi, sehingga jumlah run dasar atau tanpa replikasi adalah 2 pangkat 6 min 2 atau 2 pangkat 4. Jadi kita akan mencoba menjalankan dengan 16 kali running. Kemudian untuk jumlah replikasi sendiri, di sini kita menggunakan R sama dengan 3. Kemudian total pengamatan N sama dengan run dasar dikalikan dengan replikasi. Di mana run dasar tadi kita sudah mendapatkan angka 16, sedangkan replikasi kita menggunakan angka 3, sehingga run dasar dikalikan dengan replikasi yaitu 16 kali 3 sama dengan 48. Kemudian untuk derajat kebebasan total itu sendiri atau DF total sama dengan N-1, yaitu total pengamatan dikurangi dengan 1 atau 48 dikurangi dengan 1 sama dengan 47. Kemudian yang terakhir jumlah efek yang dapat diestimasi termasuk interaksinya dalam desain 2 pangkat K min P yang tidak direplikasi, total ada 2K min P sama dikurangi 1 sama dengan 16 min 1, yaitu 15 derajat kebebasan atau degree of freedom yang dialokasikan untuk efek model atau main efek dan interaksi, karena ada 3 replikasi DF untuk model tetap 15. Oke, next. Oke, untuk derajat kebebasan error itu sendiri atau kita akan menyebutnya dengan DF error, itu didapatkan dari DF total dikurangi dengan DF model. Untuk derajat kebebasan atau degree of freedom total sama dengan 47. Sedangkan derajat kebebasan untuk model yang dimasukkan atau DF model, set of effect atau main effect atau interaksi menyumbang 1 DF. Kemudian 2 main effect, 2 kali 1 sama dengan 2 DF. Kemudian 2 faktor interaction 1 kali 1 yaitu 1 DF. Untuk DF model sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3 DF. Nah, dari angka tersebut kita mendapatkan derajat kebebasan untuk error atau DF error, yaitu DF total 47 dikurangi dengan
DF model yaitu 3 sehingga kita mendapatkan angka 44. Jadi jawaban untuk pertanyaan pertama mengenai derajat kebebasan untuk error adalah 44 derajat kebebasan yang akan tersedia. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu model hierarkis. Model dikatakan hierarkis atau memiliki sifat herediter jika setiap kali suatu interaksi singkat tinggi dimasukkan dalam model, semua faktor dan interaksi tingkat rendah yang membentuk interaksi tingkat tinggi tersebut juga harus dimasukkan. Efek signifikan yang diberikan A, C, AB, dan juga AC. Jadi kita perlu memeriksa dan memastikan bahwa setiap interaksi, semua faktor pembentuknya juga ada di dalam model. Yaitu nomor satu, interaksi AB atau two faktor. Faktor pembentuknya adalah A dan B. Untuk A sudah ada di daftar signifikan, sedangkan B itu tidak ada. Jadi karena tidak ada, maka B harus ditambahkan. Kemudian interaksi AC atau dua faktor. Faktor pembentuk A dan C untuk A sudah ada di daftar signifikan, kemudian C juga sudah ada di daftar signifikan, sehingga model hierarkis terpenuhi untuk AC. Kemudian efek yang sudah ada yaitu A, C, AB, dan AC. Efek yang perlu ditambahkan agar hierarkis, seperti yang tadi dijelaskan di nomor satu, yaitu eh, B. Jadi efek lain yang perlu dimasukkan untuk mendapatkan model hierarkis adalah efek utama B. Oke. Oke, untuk soal 8.45 di sini kita akan eh, menggunakan tabel yang seperti di layar ya. Kemudian pertanyaannya yaitu eh, apa generator untuk kolom E? Kemudian eh, B yaitu AB is confused with block run both goes in. Oke, kemudian untuk generator kolom E dalam desain faktorial fraksional 2 pangkat K min P, yaitu kolom faktor yang dihasilkan atau di generate adalah hasil kali kolom faktor independen atau biasa dibilang faktor dasar. Dalam kamus ini, 4 faktor pertama yaitu A, B, C, D tampaknya adalah faktor independen dan kolom E adalah kolom generatornya. Jadi untuk menemukan generator kolom E, kita harus mencari kombinasi dari faktor A, B, dan C. Kemudian ditambahkan dengan D yang hasilnya sesuai dengan tanda-tanda di kolom E. Jadi eh, generator untuk kolom E adalah E sama dengan min ABCD. Jadi secara tidak langsung ini juga berarti defining relation untuk desain ini adalah I sama dengan min ABCD yang mengindikasikan bahwa E dialiaskan dengan ABCD. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke poin B yaitu blokir dengan ABC. Jika kita menggunakan interaksi ABC untuk membagi eksperimen menjadi dua blok atau dua pangkat satu blok, kita perlu menghitung tanda dari ABC itu sendiri untuk setiap run untuk menentukan blok mana yang akan ditempatkan. Yang pertama yaitu blok plus atau blok satu ditempati oleh run di mana ABC sama dengan plus satu. Kemudian untuk blok min itu sendiri yaitu eh, di sini kita akan nyebutnya blok 2 ditempati oleh run di mana ABC sama dengan minus satu. Jadi kita harus menghitung nilai ABC untuk run satu seperti tabel di bawah. Oke. Oke, untuk C yaitu apa resolusi dari desain ini? Jadi desain ini adalah desain yang menggunakan faktorial fraksional 2 pangkat 5 min satu, di mana menggunakan 5 faktor atau K sama dengan 5. Kemudian
P itu sama dengan satu fraksi, menghasilkan 2 pangkat 5 min 1 atau 2 pangkat 4 sama dengan 16 kali run. Untuk resolusi atau R dari desain faktorial fraksional ditentukan oleh panjang kata terpendek atau interaksi dalam defining relation atau dilambangkan dengan I. Jadi untuk menentukan defining relation berdasarkan jawaban dari bagian A atau generator untuk kolom E adalah E sama dengan min ABCD. Jadi untuk mendapatkan defining relation kita kalikan kedua sisi dengan E, yaitu E kali E sama dengan E kali dalam kurung min ABCD, sehingga defining relation atau I itu sama dengan minus ABCDE. Jadi dengan catatan E kali E sama dengan E kuadrat sama dengan I atau defining relation. Untuk kata alias terpendek itu dalam defining relation adalah ABCDE. Jadi kata ini memiliki panjang 5 faktor. Kemudian yang nomor dua yaitu menentukan resolusi. Jadi resolusi adalah panjang kata terpendek dalam defining relation. Untuk panjang kata terpendek adalah 5. Oleh karena itu desain ini adalah resolusi V atau R sama dengan V atau RV. Jadi resolusi V berarti efek utama atau satu faktor hanya dialiaskan dengan interaksi 4 faktor. Kemudian interaksi 2 faktor hanya dialiaskan dengan interaksi 3 faktor. Ini adalah desain yang sangat baik karena memungkinkan semua efek utama dan semua interaksi 2 faktor untuk diestimasi tanpa aliasing satu sama lain. Jadi jawaban untuk poin C itu sendiri adalah resolusi dari desain ini adalah resolusi V dalam kurung RV. Oke, next. Oke, selanjutnya kita lanjut ke D atau kita akan mencoba mencari estimasi efek utama dan aliasnya. Untuk estimasi efek utama atau main efek, dalam desain faktorial 2 pangkat K min P, estimasi efek utama dihitung menggunakan persamaan umum, yaitu efek sama dengan 2 per N, kemudian disamarikan level faktor dikali dengan Y, di mana N sama dengan 16 atau total jumlah run. Untuk summary level faktor, itu dikalikan Y adalah kontras untuk faktor tersebut. Jumlah dari respon dikalikan dengan tanda faktor A, B, C, D, atau E. Jadi langkah pertama adalah menghitung kontras. Di sini kita perlu menghitung jumlah dari Y dikalikan dengan tanda +1 atau -1 dari masing-masing faktor A, B, C, D. Karena desain ini adalah resolusi V dengan defining relation I sama dengan minus A, B, C, D, E, setiap efek utama atau A, B, C, D, E dialiaskan dengan interaksi 4 faktor yang bersesuaian. Untuk mencari alias dari suatu efek, kita akan kalikan efek tersebut dengan defining relation atau I, yaitu efek dikali dengan I sama dengan efek dikali dengan minus A, B, C, D, E. Untuk alias A, itu kita mendapatkan hasil minus B, C, D, E. Kemudian alias B, itu kita mendapatkan hasil minus A, C, D, E. Untuk alias C, kita mendapatkan hasil A, B, D, E. Dan D, itu mendapatkan hasil minus A, B, C, E. Kemudian LSE kita mendapatkan hasil minus A, B, C, D. Oke, Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Dedi. Silakan. Baiklah Pak Yandi, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah menyaksikan video presentasi kami mengenai kuliah ke-8 ini tentang DOE. Barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa tinggalkan aja langsung di kolom komentar ataupun sharing langsung. Kita jumpa di kampus, saling bertukar ilmu ataupun tukar pikiran. Sekian dari kami, mahasiswa teknik industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes tuh ya Mas, soal ketiganya nggak puisi itu.
Makanya kok aku baru planning kok cuma dua soalnya pengennya ketiga mau kelempar ke Pak Toto ini. Udah Udah oke. udah terima kasih aja terakhir. Dia kan nggak ngecek gitu. Kacau. Aku gas-gas aja. Makanya jadi aku semua tadi yang baca. Udah nggak apa-apa Pengennya lah. tadi yang terakhir mau kelempar ini. Wah, udah habis tiba-tiba terima kasih aja di situ. Udah. Oke, Gas-gas oke, siap, apa siap. kan. Nah, nanti lah aku upload, nanti aku kirim email ya. Apa linknya. Oke. Hari-hari Sip, Selasa Oke, sip. ini tim. siap, siap. Nah, Oke, deh. Oke, oke. terima kasih. Terima Thank kasih you, Bang thank you. Deddy. Yo. Thank you semuanya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.